Halo, kembali lagi bersama saya Suku Asli Keriting. Ya, Keriting bos. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan coba mengupas alasan kenapa yang menjadi kontroversi tentang sejarah Melanesia dan alasan Melanesia itu hanya di Papua. Itu mungkin nanti kita kupas tuntas. Tonton video ini sampai selesai karena di sini kita akan membahas mengenai hal-hal yang menjadi kontroversial di video sebelumnya mengenai Papua hanya Papua yang ras Melanesia. Itu kenapa saya buat statement seperti itu. Berikut penjelasannya, tonton sampai selesai biar kita tidak salah paham. Silakan menonton. Berikut adalah klaim Indonesia sebagai ras Melanesia terbesar. Zaman prasejarah sampai memasuki sejarah berlalu, akulturasi budaya dan interaksi sampai perkawinan campur terjadi, sampai pada akhirnya negara Indonesia berdiri dengan sebagian besar Melanesia di timur. Identitas Melanesia tampak tidak begitu diperkenalkan secara jelas di bangku sekolah. Mereka hanya diidentifikasikan sebagai orang-orang Indonesia Timur, sampai akhirnya kesadaran kolektif mulai terbangun. Festival Budaya Melanesia untuk pertama kalinya digelar di Indonesia sebagai tuan rumah pada 2015 lalu. Seperti dikutip dari antara Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kacung Murijon, mengatakan Indonesia dipilih karena sekitar 80% penduduk yang disebut Melanesia bermukim di Indonesia. Demikian pula Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan atau Kemendikbud, Nono Adia Supriyatno, mengatakan, saat ini Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah ras Melanesia terbanyak dibandingkan dengan negara-negara ras Melanesia lainnya. Jumlah masyarakat ras Melanesia di Indonesia bisa mencapai 13 juta yang tersebar di 5 provinsi Melanesia di Indonesia. 5 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam ras Melanesia tersebut masing-masing adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, ras Melanesia di 6 negara lainnya hanya berjumlah 9 juta jiwa yang terdiri dari negara Papua Nugini, Timur Leste, Vanuatu, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Kalau ditotalkan, maka jumlah yang bisa dicapai 22 juta jiwa ras Melanesia yang ada di negara-negara yang berbudaya Melanesia. Indonesia mengklaim Melanesia terbentang dari kepulauan di Maluku sampai ke kepulauan Fiji. Secara umum, ras Melanesia merupakan ras yang berkulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat, dan memiliki tubuh atletis. Dengan klaim Indonesia bahwa 13 juta jiwa penduduk Indonesia bagian dari Melanesia dengan menyelenggarakan Festival Budaya Melanesia di NTT pada tahun 2015, mendapat tanggapan tajam, teman-teman. Tanggapan dari Vanuatu dan masyarakat Kanak. Alasan mereka juga cukup kuat dan jelas serta tegas, teman-teman. Menurut mereka, Indonesia jangan mencampur adukan identitas Melanesia dengan identitas Polinesia. Menurut mereka, Timur Leste sampai Kepulauan Maluku hingga ke Saparua dan Sanger Talaut adalah masyarakat Polinesia. Mereka bersikukuh bahwa Melanesia dimulai dari Sorong sampai Fiji. Bahkan ada yang berpendapat Raja Ampat, Waigeo, dan Misol bisa masuk dalam kategori masyarakat Mikronesia atau Polinesia daripada Melanesia. Dari bantahan Vanuatu dan masyarakat Kanak tersebut di atas, maka berikut ini penjelasan atau dijelaskan arti dari Melanesia. Melanesia artinya Nusa Hitam atau artinya Kepulauan Hitam. Pulau-pulau yang termasuk dalam kategori ini ialah New Guinea atau Pulau Papua, Papua Barat, Papua, dan Papua Nugini, Kaledonia Baru, Vanuatu, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Sedangkan Mikronesia artinya kepulauan kecil. Pulau-pulau yang masuk dalam kategori ini adalah Kepulauan Marlana, Guam, Palau, Kepulauan Marshall, Kiribati, Nauru, dan Mikronesia. Polinesia artinya kepulauan yang jumlahnya banyak. Pulau-pulau yang masuk dalam kategori ini ialah Selandia Baru, Kepulauan Hawaii, Atoll, Midway, Samoa, Samoa Amerika, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Cook, Polinesia Prancis, dan Pulau Easter. Dari gambaran arti dan kategori keberadaan pulau dan kepulauan di atas ini, maka kira-kira Kepulauan Maluku dan NTT itu masuk dalam kategori Polinesia atau Mikronesia, bukan Melanesia. Dalam hal ras pun sama. Maluku dan NTT tidak termasuk dalam ras Melanesia. Hal ini merujuk pada studi antropologi Codrington, seorang misionaris kebangsaan Inggris pada tahun 1825 yang mendefinisikan yang masuk ras Melanesia
terdiri dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Fiji, dan kemudian wilayah New Guinea atau Papua dan Papua New Guinea. Maluku dan NTT tidak dimasukkan dalam studi antropologi Codrington. Dengan demikian, klaim Indonesia bahwa Indonesia juga bagian dari masyarakat ras Melanesia tidak berdasar pada suatu teori yang kuat, hanya berdasar pada kepentingan diplomasi politik menghambat dukung isu Papua Merdeka di forum Melanesian Spearhead Group. Jadi begitu teman-teman. Isu Indonesia bagian dari ras Melanesia terbanyak ini sebenarnya dimulai pada tahun 2014 saat United Liberation Movement for West Papua terbentuk di Vanuatu 2014 lalu. Maluku dan NTT tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari Melanesia karena tidak didukung oleh referensi yang kuat. Seperti itu teman-teman. Makanya saya menganggap bahwa NTT, Maluku, dan sekitarnya itu masuk dalam Mikronesia atau Polinesia, tidak termasuk dalam Melanesia. Dan saya menyatakan bahwa Papua adalah Melanesia. Itu argumen saya. Terima kasih. Jadi seperti itu penjelasannya teman-teman untuk Melanesia itu sendiri. Tentang pengklaiman Indonesia adalah ras Melanesia terbesar ini kan masih jadi kontroversial, soalnya ada bantahan dari Vanuatu dan masyarakat Katana itu seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mencari tahu lagi, soalnya ini jadi masih menjadi kontroversi dan belum ada juga yang bisa memutuskan ini benar atau tidaknya, masih tetap menjadi dua versi Indonesia dan versi Vanuatu. Ini mungkin menjadi ada kaitannya dengan conggak-conggak ini, soalnya Indonesia mulai mengklaim dan mulai mencampuri urusan Melanesia itu ketika tahun 2014. 2014 itu ketika ULMWP ya, United Liberation for West Papua ini bergabung dengan Melanesian Group. Ini kan menjadi kontroversi. Kenapa ketika sebelum-sebelumnya tidak pernah dibahas mengenai Melanesia, ketika Papua sudah mulai bergerak ke arah sana, bergerak di ranah Melanesia, baru Indonesia mulai mengklaim diri adalah ras Melanesia terbesar. Ini kan menjadi tanda kutip. Penyebabnya kenapa? Kenapa tidak dari awal? Bahkan ini sampai sekarang berganti-ganti kurikulum tentang Melanesia ini tidak pernah dimasukkan dalam sekolah. Itu menjadi pertanyaan kita semua. Dan atas dasar apa? Apakah ini karena penelitian tentang Melanesia ini belum sepenuhnya menjadi legal atau diperjelas? Mungkin seperti itu. Monggo silakan tetap ikuti channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.